Malam pada hari ini dan tentunya kita masih di Jababeka Golf and Country Club di acara EDT Obi Golf Invitational dan juga saya tidak sendirian. Ada Pak GM. Ada. Mbak Mi GM. Jadi pengen pangsit goreng ya. Sangat menarik ya Pak Ruli ya. Saya dari tadi ini buka-buka handphone karena ngintipin ini. Saya scoreboard. Iya betul. Nggak, soalnya kalau Om Ruli kalau ngeliat handphone tuh biasanya harus segini nih. Kayak enak di kamera kan. Iya. Tapi seru nih Om. Tebakan kita nggak ada yang bener untuk projected cut. Kita kalah ya. Gua pertama yang salah ya kan. Dia salah tapi habis itu merevisi. Ah. Merevisi jadi over 4. Kalau gue stay di gue tetap over 3. Kalau direvisi berarti benar. Benar. Kasih hadiah Om. Tenang. Ada hadiah dari BCA kita cita. Tapi yang pasti memang cukup menarik dengan hasil total plus 4 cut-nya itu berarti menunjukkan lapangan dari Jababeka Golf and Country Club ini memang penuh tantangan. Penuh tantangan. Dengan keputusan Tidi dan juga mungkin dari Pak Ruli serta tim membuat hole-nya atau par-nya menjadi 70, ini menjadi satu kenangan manis untuk para pemain, khususnya yang ancur-ancuran, apalagi hole 16 ya. Itu pasti debatable buat Sutipat dan juga Erwin Chang karena perasaan 12 under aja jadi Sutipat kata dia gitu kan. Iya. Sekarang posisi number 1 itu Sutipat ya. Sutipat Dengan hari ini Thailand, 6 under ya. 6 under. Total 12 under ya. Jadi 2 hari berturut-turut main 6 under, 6. Oke. Amazing. Buat Sutipat sama siapa nih? Pia dari Thailand Ya. yang sekarang klasmen nomor 2. Ya. Itu 16 nggak nothing. Berdiri aja ya Om. Wah, ya walaupun masih par. Masih tapi par. mereka katanya sip. Karena memang hari ini informasi dari TV Pak Ci Adnan tuh. Ya. ASEAN Tour karena dia taruh di key placement Belakang kiri ya? Sebelah kiri, jadi 4 left. Betul. Kalau istilah 4 left itu kan Dari sisi kiri. 4 left. 1, 2, 4 foot left. Iya. Iya, tapi kan tadi dia bilang itu akan easy, menyenangkan kalau bolanya di bawah get the birdie. Tapi nggak begitu. Semua yang duduk di sini kita interview. Kalau boleh bicara nih, kalau boleh bicara sebagai pemain ADT kalau boleh bicara nih. Kalau boleh. Itu kan air di sebelah kiri, Om. Jadi kalau pindah di kiri, orang kan pasti nyerang kanan. Kalau bolanya di kanan, turunan, Om. Itu yang jadi masalah. Jangan salah juga ada water hazard ya. Ada buses. Ada buses juga. Oh ya. Tadi dia bilang ada yang nyangkut di busesnya. Dia chip, bye bye. Amburadul. Makanya 16 itu bisa jadi sangat mengesankan buat mereka yang berhasil menaklukkan. Ya. Tapi bisa jadi menyeramkan buat mereka yang ya sayang sekali struggling. Makanya 2 hari menurut saya masih ada 2 hari. Betul. Dan di setiap kepala pemain-pemain ini hole 16 pasti akan tetap jadi momok. Betul. Dan hasil pada day 2 di Obi Golf Invitational ini hasilnya yang dimainkan di lapangan Jababeka ada beberapa pemain lokal. Yes. Yang berhasil. Saya cek tadi ada 11 pemain. Yes. Oke, ada yang pertama itu ada Jonathan Wiono ya. Ya. Ini dengan 4 under diikuti Benita oleh juga. Benita Kasyadi. Tuan rumah ini andalannya dengan 4 under juga. Yes. Ada Naraji 3 under. hari ini main 1 under, total 2 hari adalah 3 under. Ya. Dan juga ada Sutarso ya. Itu Fadli ya? Fadli cukup baik hari ini. Fadli di cukup round baik. ini dia membukukan di hari kedua main 4 under. Kita boleh scroll yang ke bawah. sebelumnya itu dia main plus 3 berarti ya. Nah hari ini dia main 4 under, total 2 hari adalah 1 under. Diikuti oleh ada orang tuanya. Luar biasa ini. Senior Kevin Akbar juga ya. Ya, Kevin Akbar ini 2 hari total 1 over. Ada juga Jamel Ondo. Ini dia yang paling menarik nih. Ini yang paling menarik. Ya, Menarik dengan usianya sudah yang tidak muda lagi. Berusaha keep up nih sama dengan Benny ya, tapi dia lebih senior dibandingin Benny. Dan hasilnya Recovery dia luar biasa. Dari kelas 2. Jamel itu kita lihat ya, dia kemarin memang main over 37-38. Iya, kelas 2.
plus Plus 5 5, Pak. Om. Plus Kemarin 5 kan 70 kan. Pak. Iya, iya, iya. Dan hari ini dia memainkan permainannya Oh, oke. dengan baik, itu 34, 33 atau 67, totalnya adalah plus 2. Ini total day 1, day 2 ya? Iya, Plus 2 ya? oke. Jadi dia first round-nya dia 34, back nine-nya dia main 33 atau 2 under. Selanjutnya selain Jamel Ondo ini ada George Gandranata George, yang hari ini bermain event par, kemarin 2 plus 2. sesuai dengan interview kita kemarin Sesuai ya. dengan interview dia kemarin. Pak Afi, Nah, ini. kita ada tamu spesial lagi nih. Kita akan siapkan mikrofonnya, nanti Pak Afi akan ikut Tolong- join dengan kita. Tolong Loh. ini keyboardnya dimainkan, nyalain keyboardnya. Ikut join dengan kita. Sambil baca-baca lagi pemain Indonesia yang lolos. Ada El Kiko. Ya. El Kiko ini saya jujur agak deg-degan Om, karena ketika tadi El Kiko kan start di pagi hari ini. Iya. Siang tadi saya bilang, Ki, 3 over aman, tenang. Extend hotel. Saya udah bilang gitu. Betul. Tapi dia bilang, masa sih? Karena projectnya masih 2 over Masih ya. 2 over saat Betul, itu. gantung dia. Tapi saya sebetulnya ragu juga sebetulnya Om. Tapi akhirnya Elki berhasil lolos dengan over 3. Ya. Diikuti dengan Alma Raihan. Ini adalah debut pro pertama seorang Almai setelah sekian lama bermain di timnas amatir. Dan selanjutnya Mike. ada nama besar seperti Denny Masrin yang juga membukukan 3 over par. Silakan Pak. Selamat datang, Pak Afi. Celana gua kesiram kopi tadi. Oh, gitu. Kalian siram kopi. Anggap aja ini sarung. Tumpah kopi. Kirain Ada sarung apa-apa kan? Om Afi, mari Om Afi. kirain mau naik haji, Pak. Om Afi. Om Afi. Yes, Saya sir. mewakili Oscar Zetterwald. Dia bilang tadi pin placement di hole 16 questionable kata dia. Kalau dari Om Yang Afi yang ngomong siapa? Oscar Zetterwald. Yang tukang ngomel itu. Enak ya kalau ada Om Abi ya. Enak ya? Enak. Enggak, tapi mohon maaf kita harus kenalin dulu Om Afi. Belum kita. Om Babet dulu mungkin. Silakan. Oke, Pak Afi, Kak Utomo ini suaranya saya banyak belajar dari beliau. Beliau adalah presenter dan juga orang yang ahli di bidang golf, Ya. khususnya pro juga, khususnya rule. Tuh. Mungkin Ruling. Ruling. Ya, Kan? banyak Udah pelapor Pak ruling ini. Lasahidong. Lasahidong. Dan juga jago berdendang atau menyanyikan lagu-lagu yang silakan Pak Afi. Tapi saya tidak menyumbangkan lagu ya. Oh, oke. Jadi sumbang ya? Menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu ya, tidak betul. Menyumbangkan. Kasihan dong orang udah menciptakan lagu bagus. Terus disumbang. Disumbangin. Disumbang. Betul, Pak. Nah, itu Parah zaman kali. itu. Kalau zaman saya ini guru saya. Oh, Belum. Kalau saya, Papa Temennya selalu Papa. nanya. Papa selalu nanya, ketemu Om Afi nggak? Mentor. Selalu. Ketemu Om Afi nggak? Salam. Ketemu Om Afi nggak? Salam. jadi kamu mestinya salim, Lid. Oh, udah harus salim. Ya kami pernah satu grup rame-rame atau satu tim itu dari Mercantile Ya. Jakarta untuk mewakili our club di Malaysia. Johor. Ya, Malaysia. Mantap kan suaranya? Mantap Mantap banget. Pak? Ah. Apalagi kalau sudah ada piano. Wah, luar biasa. Sayang sekali kita nggak ada piano, ada di lokasi yang lain, di ruangan yang lain. Mhm. Tapi kalau saya belajar dari beliau lengkap. Wow. Terus buat press release. Bukan press Apa release. press apa? Press clear. Press clear. Press clear, Press ya. clear. Beda, nanti saya jelaskan. Dulu dalam kurungnya AK gitu ya. AU dulunya ya. AU. Dalam kurung AU. Afi Utomo gitu. Begini, kita kan biasanya kalau press clear itu adalah sesuatu yang disitir oleh media untuk langsung ditempatkan di apa namanya? Media mereka. Ya katakanlah di koran, di whatever gitu ya. Nah biasanya saya kosongin, Iya. saya kosongin atas biar dia isi sendiri, makanya namanya press clear. Kalau press release itu kebanyakan opini, Oke. ya. Tapi kalau press clear itu hari ini tadi yang diceritakan oleh Alit itu yang terjadi, Oh. itu a kind of reporter, cuman kita saring supaya jangan panjang-panjang karena biasanya pembaca itu nggak mau yang panjang-panjang. Iya. Betul. Hasil hari ini apa sih, Mhm. gitu loh. Siapa sih yang masuk, siapa sih yang lolos, cut off,
siapa sih yang memimpin klasemen, dan pada hari terakhir kita bicara siapa yang menjadi juara, perjuangannya dia pada hari itu untuk bisa meraih posisi tertinggi. Itu namanya press clear. Kalau press release itu banyakan bla bla bla, dibikin spasinya panjang-panjang, terus biasanya media akan nanya, ini maksudnya apa sih? Iya. Itu yang saya belajar di Om Afi. Betul sekali, betul sekali. Dan kita berdua adalah cost writer USJ cost writer pertama ya Om Afi ya? Di Romangun waktu itu, betul? Iya. 96. Waktu itu ceritanya agak sedikit ini ya. Kita mengundang Dennis Knuth. Dennis Knuth itu dia yang menciptakan handicap index system yang kemudian itu dijadikan semacam patokan untuk kita menentukan handicap. Ya, makanya USG Handicap Index System yang sekarang diadopsi oleh World Handicapping System yang mengambil poin-poin utamanya termasuk course rating dan slope rating. Kenapa course rating? Kenapa slope rating? Course rating itu biasanya dari tingkat panjangnya lapangan. Jadi kalau panjang lapangan itu kan ada dari black, dari biru, dari putih, dari merah. Rednya pun ada red white, ada red. Itu maksudnya apa? Supaya kalau Anda punya handicap index, ya Anda bisa ngadu sama siapa aja. Ya. Anda mau main dari putih, pakai handicap putih. Oke. Setelah handicap indexnya kita ada Oh jadi formulasi. gitu ya Om maksudnya, maksud dan tujuannya ya? Lama, Bo. 96. Ya kan 96. Ini teman-teman yang baru main itu harus tahu banget pemahaman ini menurutku Om. Exactly. Karena masih banyak yang mengira bahwa T-box itu dibagi berdasarkan gender. Kalau misalkan laki-laki harus main paling tidak dari putih. Kalau udah agak lama main bisa coba main dari hitam. Kan banyak juga stigma seperti itu kan. Betul sekali. Championship dari gold Benar. dan seterusnya. Tapi sebetulnya itu dari tingkat kesulitan yang Iya. Ini menarik sekali. Even ya, the ladies juga bisa main dari tempat dari PT yang belakang itu dengan catatan handicapnya pun akan berubah. Menyesuaikan dengan indeks dari slope rating. Nah, itulah yang disebut dengan course handicap. Pada hari itu, pada titik itu, di T-box yang itu, di T-box, di team ground, team area. King area. Ini berubah-ubah sih soalnya. Iya, King ground. Tapi teman harus pahami juga bahwa Pak Afi adalah salah satu dari anggota tim yang mentranslate rules of golf bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Betul Pak Afi ya? Pertama kali kita tahun 2000 melakukannya dan waktu itu masih Pak Domo sebagai ketua PGI dan dia tersenyum-senyum dan tertawa-tawa. Saya baru tahu ya peraturan golf itu kayak begini karena sebelumnya belum ada terjemahan kan. So ya buat kita, saya cuma bilang Pak ini ya Pak ya, Bapak Pangkop Kamtip kan? Iya, dulunya. Siapa sih yang berani mengatakan Anda salah? Beda urusan ya. Ini beda urusan udah Om ya. Yang menarik Nggak urusan sama PGI. Iya. Menarik kita menemukan begini. Bagaimana mentranslate terminologi rules of golf ke terminologi yang bisa dipakai umum, dimengerti oleh umum Indonesia. Betul, itu sulit sekali pasti. Contoh kita bicara dulu ada ATM atau ATM in English gitu ya. Kemudian tahu-tahu di ATM kan di Indonesia kan menjadi Anjung Tunai Mandiri. Iya, betul. Tahu nggak bahasa Indonesianya GUR? Iya, gugus untuk rawat. Saya baru pengen nanya tentang itu. Gugus untuk rawat. Dan itu ada bahasa Jawanya. Garapan urung rampung. Tolong lihat. Itu suatu kesepakatan yang kita ambil. Surya, kebanyakan nonton lapor Pak nih Sur. Atau tolong dibawa Surya. Tolong dibawa. Surabaya gimana sih? Nama Lasa Hidup. Iya, itu Surabaya. Saya baru pengen nanya Om sebetulnya. Bahasa Inggrisnya kan bukan cuma bahasa Inggris yang biasa, bahasa Inggrisnya quite heavy. Satu itu, yang kedua, kan setiap olahraga tuh punya language-nya masing-masing kan. Ada istilah golf language, football language kalau dia anak bola. Karena itu orang Brazil masih bisa main satu tim dengan orang Indonesia karena ada football language kalau kata Ezra Walian. Waktu itu saya sempat golf sama dia. Nah,
bahasa-bahasa tersebut ditranslate ke Indonesia itu pasti sulit banget kan? Gini, kita mengambil suatu konvensi, kesepakatan, ngapain merubah sesuatu yang sudah baku. Oke. Jadi misalkan rules of golf, nanti golfnya apa sih, singkatan apa sih? Iya. Sempat dikatakan bola layang. Lah, yang lain-lainnya kan bola yang layang. Iya. Terus juga ada istilah misalkan ya. Kenapa kita mesti dulu sempat kita rubah dari hole menjadi lubang. Tapi lubang juga bisa menjadi liang. Oke. Sesuatu yang ada di dalam tanah. Padahal yang kita maksud lubang itu adalah hole. Betul. Jadi tetap kita tidak merubah kata hole, kita tidak merubah putting, banyak lagi green. Betul. Ya. Tapi jangan lupa, saya konsep AutoCAD ini yang menarik gitu. Tadi bicara ATM kemudian GUI tadi, dan itu kelihatan juga luar biasa kerja keras Om Afi dan teman-teman waktu di tim translation waktu itu. Bagaimana merubah water hazard, kemudian ada lateral water hazard. Iya betul. Water hazard patok merah, patok kuning ya. Betul? Lateral water hazard patok merah. Kemudian ada disebut juga kalau lateral water hazard itu adalah apa namanya? Pokoknya menyamping. Air menyamping. Ya. Rintangan air menyamping. Lateral. Nah ya gini sampai begitu. Tapi yang memang satu yang menarik, GUI tadi. Iya betul. Ya karena kita pikir-pikir apa ya, Pak Yusuf tuh yang memberikan. Ya, AM Yusuf ya. Ya beliau itu aja gitu untuk rawat. Iya, why not gitu loh. Kenapa? Iya betul. Kalau kita singkat good, walaupun sekarang menjadi abnormal ground condition. Sekarang berubah menjadi abnormal ground condition. Dan ini perubahan-perubahan ini sejak tahun 2019 diharapkan akan mempermudah para pemain atau para referee untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. But satu hal tentang peraturan golf, sebenarnya kalau saya selalu menyampaikan pada teman-teman, khususnya para caddy, ya mereka-mereka yang frontline kita di lapangan, saya mengatakan kalau Anda menguasai peraturan golf, pemain Anda akan rely on you, akan bergantung kepada Anda tentang kebenaran. Kasarnya gini, betul sih. Alit musuh saya dalam turnamen, dalam pertandingan itu. Caddy saya melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh Alit, dia bilang sama saya, Pak, tadi tuh dia kena 2 stroke. Kenapa? Ini begini. Ya, nah, itu yang bisa menjadikan semacam plus point buat si Caddy kalau benar dan seterusnya. Yang tadinya cuma jenggot satu bisa jadi Iya. Betul. Ngejagain ya. pada ngerti gak sih? Iya. Ngerti pasti om. Kalau kita ke Iya. Ngerti kalau jenggot istilah jenggot merah biru. Udah tahu nih semua nonton nih. Oke. Iya. Anda tahu bahwa lo tadi kan sebetulnya lo kena 2 stroke. Enggak. Loh, peraturan 12 mengatakan begitu. Bisa dijelaskan ya, Pak. Sekarang tidak ada lagi ya. Jauh banget ya, walaupun sebenarnya bukan 12-27 misalkan. Tapi kan orang yakin, wah dia tahu loh. Iya benar. JPR duluan ya. Iya nggak sih? Sama berantakan lawannya kan gitu. Lu kena pasal ini kan orang udah ngerti nih. Om Afi, hari ini gimana sih Om Afi? Ngeri banget ya, plus 3 ya? Plus 4 ya? Iya. Cut-nya lumayan tinggi dong. Lumayan ya? Sebenarnya kalau ini parnya 72. Oh iya. Under 1 gitu, Pak. Lebih susah lagi. Even lah. Under 1 ya kurang lebih ya. Bener kan? Atau par lah ya. Atau even. Par. Ya, betul. Jadi sebenarnya seimbang atau apa ya? Itu tadi, ini kan misalnya turnamen director menentukan di hole 16 menjadi par 4. Ya. Kenapa? Secara umum pemain-pemain pro ini bisa 2 par. Dengan mudahnya. Dengan gampangnya. Iya. Secara umum ya. Belum tentu juga loh. Iya. Kan ada air di tengah-tengah. Ada trik. Ada. Bukan hanya trik.
Air kan di kiri. Sebelah kiri. Iya. Tapi kan di depannya. Melintas itu ya. Nah, itu menyebabkan diputuskan itu menjadi biasanya par 5 menjadi par 4. Hole 1 yang biasanya par 5 menjadi par 4. Walaupun teeing ground-nya maju, dikedepankan. Tergantung karena kita juga masih melihat unsur cuaca. Apakah hari ini angin menentukan pukulan dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini yang oleh katakanlah konvensi kita antara tournament directors dan referee dan komite untuk menentukan mana yang lebih challenging. Tapi jadi keywordnya challenging. Harus challenging. Jadi itu tadi kita ngomong drama-drama itu. Kalau kita datang jauh-jauh ke Jababeka terus lapangannya kayak begini aja. Biasa ya kan Nggak gitu berkesan ya Om. Tapi gini. Drama keyword itu. Yang penting itu sekarang lu bertanding melawan orang-orang yang memiliki kemampuan yang tidak biasa. Betul. Walaupun kelasnya EDT kasarnya ya, di bawah Asian Tour. Asian Tour masih di bawah DP Tour atau DP World Tour dan seterusnya. But it's not that. Bukan itu sih urusannya. Sekarang golf itu kalau enggak menjadi challenge, enggak menjadi tantangan buat kamu. Benar. Okay? Dan katanya main golf. Kalau aku ngelihatnya malah gini sih Om, ini bagus banget buat pemain-pemain ADT untuk mempersiapkan diri mereka ke jenjang berikutnya gitu loh. Karena kalau misalkan di ADT basic banget, misalkan ya course-nya dibiarkan rough-nya tipis banget, green-nya tidak licin. Ketika mereka dapat kesempatan main di level yang lebih tinggi dengan standar lapangan yang lebih sulit, akan ada keterkejutan. Yes, pada sisi lain kita juga melihat bahwa untuk jenjang itu tadi ya. Dulu kita kayaknya ngelihat British Open yang menang 1 over, Betul. 1 under US Open juga begitu. But it's not fun. Yes. Nggak lucu gitu. Yes. Lu nonton orang yang kayaknya kok gua bisa main under, mati-matian. Jatuhnya jadi nggak seru ya Om. in a way nggak, saya dulu jadi tournament director untuk Jabar Open Pro. Ya, yang menang 1 over. Wah, Itu namanya sama Maria Indato juga. Iya, waktu itu Jabar Open-nya masih Transformer ya. tapi yang menentukan lapangan course setting saya. Oke. Hobi saya ketengahin gitu. Supaya apa? Sebetulnya urusannya lu kalau mukul nggak lurus ya, nyusahin orang lain gitu, nyusahin kita nungguin lo bolanya nggak apa namanya, nggak di tempat yang seharusnya di fairway. Tapi pada sisi yang lain orang pada ya, tadi juga saya mengalami yang namanya Army Golf. Oke. Have you heard about that? No, not that. Oke. Army itu istilah yang kita pakai kalau namanya kiri kanan kiri kanan. Hormat. Kira dia jalan darat tuh bola. Itu nyindir saya, Pak. Pakai satu iron global gitu. Nanti kejadian ya, saya di hole 12 sama 14 itu putting sliver gitu, bukan di putting green. Iya. Itu tapi mungkin jadi hole 15 juga kan ada internal Betul. hobi kan ya? Betul. Internal dia hobi double kak. itu dari internal. Iya, dari 16 ke 15. fairway 15, ya. Kalau bola Anda mendarat di fairway 15, Anda dinyatakan. atau ke sana lagi, lebih jauh lagi ya dari fairway itu dan untuk hobi. Tapi tidak digarisi atau tidak ada tanda-tanda, pokoknya itu di dalam Dan itu ada rukan-rukan. Ada biasanya ada kertas ya Om, yang ditancapkan ya. Sudah di apa namanya? Inform ya. Di publish sebagai rule tanpa harus ditandai. Ya, karena katanya Ruli protes nggak mau pakai tanda putih di sini. Tapi Pak Afi nih, saya cukup mengikuti ADT ataupun juga beberapa turnamen internasional yang ada di Indonesia. Walaupun Jababeka banyak yang wah ini part 3-nya jauh-jauh. Tapi kenyataannya 11 pemain Indonesia masuk hari ini.
Ini cukup kejutan. Apakah karena mereka sudah turn pro? Karena Almay kan beberapa kali juga sudah lolos kan Indonesia Open segala macam. Apakah karena ini status mereka? Tapi apapun itu, saat ini local player kita jumlahnya ada 11. Apakah ini menjadi satu catatan yang baik atau? Amatirnya ada? Nggak ada. Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, jadi memang ini suatu kualitas yang boleh dijadikan garis bawahi. Namun bagaimanapun juga kita agak sedikit, ya kalau saya berterus terang ya. Biasanya berapa persen sih? Iya. Pemain pro kita yang Dengan segala hormat nih Pak ya. dengan segala pengertian, kita mengerti bahwa kita mau go international. Betul. Ya. Tapi pada sisi yang lain, dari pengalaman kita bertahun-tahun, berapa persen uang yang ada diambil oleh anak-anak kita, sementara yang lain-lainnya dibawa Pergi. Betul. By statistik ya Pak ya, by statistik. Ya. Ini tapi bukan mau maksud untuk apa-apa, tapi cuma kok yang Indonesianya nggak ditambahin dalam segi jumlah turnamennya. Betul. Makanya walaupun kita cuma jadi jago kandang sendiri tanda petik, ya kita kenapa sih nggak bisa seperti katakanlah World Series dari yang namanya American Football yang hanya negeri mereka, terus NBA, cuma dia juga orang Amerika juga, walaupun ada pemain-pemain asing luar negeri ya. dan seterusnya, tapi yang penting itu gimana sih kita bisa mengangkat local players kita kalau tidak dibarengi dengan jumlah Turnamen. Frekuensi turnamen. Ya, turnamen, karena bagaimanapun juga kita baru merangkak sedikit terkena pandemi. Iya, betul. Ini bukan mengeluh ya. Iya. Tapi fakta. Betul. It's a fact. Dan negara tetangga kita juga bahkan ada juga yang nggak ada turnamen juga ya kan gitu. Malaysia ya kan gitu kan. Jadi kita. ya semuanya memang ada dampaknya kan Pak Afi. Tapi mungkin dari kacamata Pak Afi ya tadi sudah dinyatakan bahwa ini cukup baik, cuman memang biasanya duitnya dibawa orang keluar gitu kan Pak ya. Waktu Naraji sama Joey 1-2 Wiono di BSD All Indonesian Final lah ceritanya Pak ya. Well, yes. Itu kita sempat meraih 40%. Karena nilai dari Haji dan Joey yang nilai uangnya ya itu cukup signifikan. Betul. Oke. Jadi kita bisa meraup 40%. Tapi setelah itu berapa? 2%, 3%, 11% paling banyak. So it's just a matter of gimana sih you mau sponsorin orang luar datang ke sini untuk bawa duit kita, atau kita angkat juga anak-anak kita supaya dapat apakah nanti secara juniornya juga, karena sekarang ya kemarin waktu misalkan teman-teman junior ex junior kita itu Aji, itu juga Joey, itu juga Almay, toh mereka membutuhkan jumlah pertandingan yang banyak. Betul. So kita juga di pro itu mengharapkan ada bibit-bibit yang kemudian akan menjadi pengganti, ya mohon maaf ya, pengganti saya misalkan. Betul. Ya, untuk sebagai pengurus, sebagai komite, sebagai rules, kenapa sih nggak kita angkat anak-anak kita dengan bentuk turnamen? Jadi peremajaan itu nggak hanya atlet ya Pak ya, semua aspek ya. Yes sir. Semua aspek. Bagaimana how to run a tournament, bagaimana kita menjalankan, mendirect, memimpin suatu turnamen dan sebagainya. By the way, mohon maaf ya, kenapa sih ya kalau kita bikin turnamen kadang-kadang rules-nya juga tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan Benar. Sesuai kamus umum. Benar. Om Afi, Yes, sir. dari pengalaman Om Afi dan experience selama ini, Om Afi, turnamen 2 hari ini seperti apa sih secara organizing? Ya, sebetulnya ini hari-hari kita lakukan di PGATI dengan standar yang sama. Bedanya apa?
Bedanya ada dukungan-dukungan dana yang bisa memenuhi kebutuhan. Misalkan, ya sebenarnya kita bisa melaksanakan seperti apa adanya. Sekarang it depends, telah bergantung kepada tersedianya dana. Sponsor ya? Dari sponsor kah atau dari ya alhamdulillah banyak lapangan-lapangan yang support ya, tapi kan ada keterbatasan. Indeed. Kalau kita cuman mau lokal-lokalan aja, cuman ya bagaimanapun juga tetap standar yang kita gunakan adalah standar yang sama digunakan oleh atau yang dijalankan, diaplikasikan oleh semua tour di muka bumi. Itu yang mungkin yang tadi Ali lebih sampaikan kali ya. Supaya nggak kaget gitu. Benar. Masuk ke tour yang lebih dianggap lebih tinggi. Bahkan dari junior tournament yang kita juga turut serta, itu juga kita gunakan sistem atau aplikasi yang sama. Baik. Oke. Saya diminta untuk menjadi tournament director lagi untuk Pondok Indah Junior Golf International Junior Golf. Itu standarnya. Udah pakemnya udah sama Pak ya? Ya, dengan kamu mengatakan di San Diego kayak begitu, di mana sama. Iya, sama. Ya. Cuman bedanya di sini caddy-nya tadi hole berapa itu gimana? Pakai bahasa sini, ya, pakai bahasa kita. Tapi sebetulnya banyak caddy kita juga yang kemudian terpancing untuk berbicara dalam bahasa asing. Bahasa Inggris khususnya. Itu juga akan membantu kalau kita internasional, khususnya kalau mulai dari kecil sudah dibiasakan dengan standar yang baku, ntar nggak kaget gitu. Kalau tadi mau main misalkan di Singapore Junior Open, Malaysia Junior Open dan seterusnya, ya, karena di sini sudah diselenggarakan dengan sistematika yang dipakai oleh Common di luar negeri. By the way, Ruli ingat nggak kita dulu itu zamannya Indonesia Ladies Open? Iya. Si Kato itu bawa orang dari Taiwan untuk datang ke sini untuk belajar how to run The tournament. Yes. Iya Om Afi. Betul. So kita nggak usah merasa luar negeri itu lebih hebat daripada kita. Oke. Suruh mereka ngomong bahasa Indonesia kalau nggak bulan depan. Iya. Tapi drama rules apa hari ini? 2 hari ini ada drama rules apa nih? Drama rules tentang ruling. Ruling lah Sahidong itu. Kalau saya tadi justru surprise, saya barusan saya bilang sama Chief Referee, hari ini saya akan membuat novel. Banyak drama kan? Banyak chapter? Banyak ruling aja. Oh, banyak ruling aja. Oh, hari ini ya, Pak? Rulingnya nggak jauh-jauh beda sih. Oke. Itu lagi. Kayak kemarin cuma 1. Hari ini saya pribadi 2. Dapat 7. 7 hari kedua. It's okay. Semuanya kadang-kadang cuma basic aja. Pertanyaannya di mana saya mesti ngedrop? Oke. Ya. Karena kita peraturan itu ada yang bisa menentukan titik di mana Anda boleh mendrop itu atau area di mana Anda boleh mendrop itu didasarkan kepada titik awalnya. Oke. Biasanya kalau dengan sesuatu yang akan mengakibatkan kamu terkena penalti, itu biasanya 2 stroke, 2 club length. Ya, sehingga mendapatkan penalti 1 stroke. Tapi kalau yang bebas, 1 club length. Misalkan itu secara umumnya begitu. Ya. Masih bisa. Bisa Pak. Bisa Ruling. kena penalti. Kan dulu lulus juga ruling di Malaysia. Oke. Nah, persoalannya jangan kamu kira bahwa pro itu juga udah tahu. Betul. Ya, ada pro yang baru yang tadi yang menurut Alit, aku mau ikut EDT supaya nanti saya bisa naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Kadang-kadang mereka juga nggak ngerti dengan persis bagaimana peraturan itu diterapkan. Benar. Walaupun mereka orang yang berbahasa Inggris. Betul. Oh gitu ya? Iya. Emang gampang. Jadi dia lolos cut aja tapi
rulingnya juga nggak ngerti. Atau mungkin gampang ada referee, tinggal nanya. Iya. Sebenarnya kalau aku dari kacamata pemain sih Om ya, berapa kali ikut event seperti itu kalau dari kami itu lebih ke arah jaga-jaga lah, supaya nggak salah, supaya lebih pasti, supaya lebih apa namanya, atau ya ada yang bisa di-blame. Om Bagel, Om Alit, Om Abi, besok kira-kira nih akan jadi apa nih? Round 3, 50 plus ties ya? 54 plus Harusnya. ties. 54 plus ties. Oke. Karena di posisi 49 kita itu pada 3 plus 3. ya. Pada posisi 50-nya ada 4 orang. Empat Kelas orang. 4 itu. Ada bocoran nggak Om Abi? Kira-kira akan berapa? Saya tuh ya kalau bisa membocorkan atau bisa mengetahui seolah-olah saya ini Tuhan. Wah, Bener sih. Iya. Gimana sih lu Iya. menentukan arah angin? Ntar Iya. jangan cepet-cepet ya. Betul. nanti yang nanya, boleh nggak nyicilin matahari? Karena panas banget. Nggak juga sih tadi. Kalau lagi jelek main mah panas. Nah, apalagi kalau di bawah pohon mulainya kan. Lid, Ya, gimana besok? besok pastinya. Nggak ngejas. Ya biasanya 2 hari terakhir pasti ada istilahnya kan ada Sunday pin nih. Sunday pin tuh istilah anak-anak golf yang kayak hole pin placement yang sakral biasanya ditaruh di hari terakhir. Hari ini sakral banget tuh 16 bukannya. Tapi menurut saya Jababeka itu salah satu lapangan yang punya banyak, Iya. tidak hanya satu spot di tiap green, tapi ada beberapa posisi yang bisa jadi keramat banget. Itu yang bikin menarik menurut saya. Sangat Ngeri menarik. banget ya. Karena kalau saya sih sendiri ya, secara pribadi saya rasa harapannya sebagai penonton, sebagai pemain amatir yang tidak berprestasi, harapannya Mungkin belum Om. Mungkin belum. harapannya adalah adanya kemajuan player Indonesia masuk, mudah-mudahan ada kejutan. Dan biasanya nih Pak Afi, saya ini kan pengamat setia ya, main di mana. Sama persis. Sekali lagi nih, mohon Sama persis. maaf dengan segala hormat kepada pemain player pro yang masuk, itu menjaga konsistensi ataupun merangkak naik ke atas itu sangat jarang. Yes. Bahkan kebanyakan tuh kedodoran kan. Harapannya mungkin nih di Jababeka besok mereka Beda bisa cerita. keep up atau bisa merangkak ke atas. Yes. Itu harapan kita gitu loh Pak. Jadi jangan terlalu banyak makan nasi. karena pingin juga ngeliatnya ya prize money-nya jangan banyak-banyak lah dibawa keluar ya kan Betul. gitu. Iya. Mari sama-sama kita harapkan itu ya Om, Betul. supaya Indonesia bisa berjaya di negeri sendiri. Tapi hari ini luar biasa buat saya. Ya. 2 hari event. Besok 2 hari lagi untuk Ya. final round kita. Dan everybody smooth. Ya. Smooth mainnya juga banyak. Yang nggak smooth juga banyak. Iya. Golf course oke. Weather oke. Ya. Semoga berlanjut Jadi sampai saya akhir. juga kena semut juga sih. Kalau lagi nunggu ya. Sebut-sebut itu. Oke. Kita sebut itu lagi. Oke. Senang sekali bisa berkumpul bersama Pak Afi, thank you. Dan Afi, thank you. mudah-mudahan Terima kasih banyak Om. semuanya sehat sampai dengan final day. Thank you Alit, thank you Terima Pak kasih. Ruli. Thank you, Mbak Golf. Dan tentunya thank you semua pemirsa di OB Golf Invitation 2022 presented by Jababeka Jababeka. Golf. Dan hari ini adalah hari kedua, kita tunggu besok hasilnya. Mudah-mudahan semua pegolf bisa menyelesaikan dengan baik tentunya. Khususnya untuk pegolf profesional Indonesia bisa mendapatkan hasil yang optimal. Amin. Kepada para pemirsa, mungkin Anda ingin bergabung ke Jababeka Golf and Country Club untuk menyaksikan secara langsung, silahkan, masih ada 2 hari lagi. Dan kalau free ya, dan kalaupun tidak sempat ingin melihat update-nya, bisa langsung akses ke YouTube channel Jababeka Golf and Country Club atau ke YouTube channel Benny Cassidy Official, karena dengan kalian subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya, kalian akan dapat notifikasi supaya nggak ketinggalan nonton video-video live kita. Oke, kita ketemu lagi besok. Salam olahraga. Wis.